berdua. Oke. Bun, tadi kan salah satu artis baru saja kecelakaan di tol Cirebon Cipali kilometer 167. Bunda sendiri terawangnya mengenai Kalau aku lihat di sini artis tersebut pikirannya lagi kosong ya, dia tuh lagi banyak pikiran, jadi sehingga agak sedikit pusing. Itu kan biasa kalau orang di situ ya, siapapun itu, Cipali itu adalah tol yang paling terkenal dengan rawan ya. Artinya kalau secara logika normalnya adalah karena itu dulunya itu sebuah gunung, kemudian dibelah gunungnya ya, kemudian dari struktur jalanannya juga mengandung jalan yang tidak padat, artinya tanahnya itu bisa bergerak dan goyang ya. Itu kalau secara logika dan normalnya. Tapi kalau secara mistisnya juga, karena itu masih tanah Pasundan, di mana juga masih wilayahnya Eyang Prabu Siliwangi, di mana tanah itu memang masih sakral ya. Jadi kalau makanya disarankan ketika seseorang siapapun itu yang lewat di Cipali harus banyak berzikir supaya kita itu mendapatkan syafaat, artinya pertolongan kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak baik, sehingga terhindar dari yang namanya musibah. Kalau aku lihat kekalutan hatinya ini yang membuat dia mungkin hilang kesadarannya, dan juga aku sih melihatnya dia di kilometer 106 tadi ya, itu adalah tepat di samping kanan kirinya itu yang ada namanya sebutan makam kembar, di mana makam tersebut emang sangat sangat sakral dan juga sangat angker ya, disebutnya tuh angker. Nah, di situ penghuninya adalah dua kakek-kakek. Tapi yang aku lihat di sini penerawangan aku adalah wujud yang membuat artis tersebut celaka adalah seorang ular besar, seorang wanita ular ya, berbadan besar ya. Seperti yang aku bilang tadi, posisinya dia lagi bingung, dia lagi ada masalah. Artis tersebut lagi bingung dan lagi ada masalah. Ini aku terkonek dengan yang di sana, sehingga itu tadi banyak sekali bergumam dalam hatinya, kesel, mungkin dia lagi kesel dengan seseorang sampai dengan mengakibatkan hilang kesadarannya, dan terjadilah yang tidak diinginkan tadi ya, sebuah musibah tadi ya. Dan itu karena tadi dia lagi kesel dengan seseorang, lagi membawa masalah. Dan kita lihat di sini ya, permasalahannya tuh sebenarnya masalah hati di sini. Ada masalah hati ya yang lagi dipikirkan beliau ini. Tapi secara mistis banyak kejadian yang seperti yang Bunda tadi bilang, dan kemudian Jordi itu mengatakan bahwa kayak seperti ada yang mendorong sehingga banyak pecah. Nah, itu seperti apa? Ya seperti yang aku bilang, yang mendorong dia tadi itu adalah dia tuh tidak sengaja, karena ketika pikirannya dia kosong ataupun dia lagi memikirkan sesuatu, atau dia marah, atau dia dendam, atau dia lagi pusing, dia tuh hilang kesadaran, sehingga dan dia memasuki wilayah yang tadi berapa, kilometer 106 ya, 16 itu artinya wilayah di mana ada yang kuburan kembar itu tadi. Penghuninya sebenarnya kakek-kakek, tapi yang aku lihat di sini ada sosok yang mendorong dia adalah sosoknya ular. Ular, wanita ular ya. Di sini kayak ular kobra yang lagi pas lewat kemudian terpelindas. Jadi buntutnya itu terpelindas, sehingga dia merasa, si ular ini kaget dan juga merasa terusik, jadi didorong. Sehingga itu mengakibatkan, masih beruntung dia artinya baru pecah ya bannya, karena di situ mungkin ada amal ibadahnya dia yang memang menolong dia. Biasanya orang yang di situ tidak akan pernah selamat. Masih beruntung, berarti tidak terlalu terusik ya, karena sifat dari wanita berular ini adalah dia sangat luar biasa. Ketika itu yang sering menyebabkan kecelakaan yang sampai beruntun sampai yang parah di situ tepatnya. Tapi Bun sendiri kan orang ya, saya orang Cirebon. Seperti apa sih, mungkin Bun ada ritual khusus lah untuk jalan tolnya atau seperti apa? Kalau aku dibalik semua pembangunan jalan tol Cipali ini,
Kalau aku sih melihatnya ya sudah banyak ritual yang dilakukan ya ketika membelah gunung, karena memang gunung itu, Gunung Pasundan itu memang sangat-sangat sakral, artinya banyak makam-makam keramat, di mana salah satunya di situ adalah kayak ada semacam sebuah ya wilayah kerajaan jin ya, kerajaan jin di situ yang memang di gunung tersebut, dan memang sebenarnya mereka itu tidak mau dialokasikan, sehingga ketika itu dilakukan ritual dengan potong kepala kerbau, bahkan ada juga beberapa manusia yang menjadi korban, entah dari pegawai yang waktu ketika itu menjalanin pas waktu membelah gunung dan juga bikin proyeknya, itu banyak sekali korban yang mungkin kita juga tertutup ya, karena memang biasanya kalau ada pembangunan besar apapun itu yang berkaitan dengan jalan, biasanya itu memakan korbannya luar biasa cukup banyak. Ada manusia, dan juga yang aku lihat di sini lebih kentaranya adalah beberapa kerbau ya, kepala kerbau bule dan kerbau yang lainnya, bahkan manusia ini cukup banyak, karena gunung itu adalah gunung sakral sebenarnya. Kalau dalam sejarah Prabu Siliwangi itu masuk wilayahnya Cirebon. Cirebon itu, Carubanegara itu luas. Aku sebagai orang Cirebon sebenarnya merasakan hal mistis ketika aku memang melalui jalur Cipali ya, itu memang luar biasa. Aura mistisnya memang kental sekali, terutama juga kalau malam hari, waspada ya buat kalian yang sering bepergian malam, perbanyak sholawat, karena memang di situ adalah gunung yang paling sakral. Jadi Bunda menyarankan berarti orang yang kalau biasanya ritualnya kan ada yang buang rokok lah, bunyi klakson lah. Ya, kalau untuk bunyi klakson ya, kalau untuk buang rokok mungkin sebagian orang kan macam-macam ya. Kalau aku mempercaya bahwa apapun itu, kalau kita mau selamat ya dengan bersolawat kepada Allah. Kalau orang mungkin ada beberapa orang yang mempercaya dengan buang rokok, ataupun misalnya dengan itu tadi klakson. Kalau klakson itu dibenarkan sekali ya, karena memang kalau klakson itu artinya kita nggak pernah tahu apapun itu yang ada di jalan, siapa tahu tiba-tiba karena jalannya itu kan itu tadi ya bergelombang dan juga tanahnya itu tidak padat, sehingga kita perlu mengklakson itu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena memang sering banget keliwerannya jalan begitu. Jadi kalau supaya tidak kaget jauh-jauh harus terutama di 9 titik yang memang di situ memang angker. 9 titik itu tempat atau memang sepanjang jalan itu? 9 titik itu hampir berdekatan sih jaraknya. Salah satunya di 106, kemudian di 1 kilometer 19, kilometer 51, kemudian kilometer 30, dan juga ada beberapa lagi yang memang jaraknya berdekatan. Gitu, pokoknya di kilometer yang ganjil kalian harus waspada ya. Pokoknya di kilometer yang ganjil perbanyak sholawat aja dan bunyikan klakson. Udah.